Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Petani Generasi Muda Bogor Timur, teman-teman. Ini kita sedang di lokasi untuk penanaman sancaici, teman-teman. Ini di Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, teman-teman, Bogor, daerah Jonggol, teman-teman. Ini lokasi buat tanaman sancaici. Ini kita lagi proses pemupukan, teman-teman. Ini kita menggunakan jarak ukuran 3 meter kali 2,5, teman-teman, kali 2 meter. Ini 3 meter kali 2 meter, teman-teman. Kita lagi proses pemupukan awal. Ini lokasi lumayan agak bagus. Itu pekerja-pekerjanya yang lagi mupuk. Ini kisaran 1000 lubang, teman-teman. Untuk MDPL di sini di 400, di hampir 500, teman-teman. Untuk pH tanah di daerah sini kisaran 6, ada yang 0,5, ada yang 0,2, ada yang 7 juga ada. Ini paling tinggi 7 dan paling rendah itu di angka 6, 6,0, teman-teman. Ini kita bambu udah disiapin nanti buat tihang sebagian sama buat merambatnya dia, teman-teman. Bambu melimpah di sini. Kita di sini sih belum buat saung ini, teman-teman. Kita belum buat saung karena lagi beresin ini dulu. Buat penanaman sancaici. Itu sejenis kacang yang merambat. Nanti untuk bibitnya di video selanjutnya, teman-teman. Nanti saya upload di video selanjutnya. Dan nanti proses penanamannya ada, teman-teman. Untuk sancaici sih kita ya baru pertama kali kita tanam sancaici. Kita belum lama di sancaici. Kita lagi coba kembangkan di wilayah kita di Desa Sukadamai ini di daerah Bogor. Karena saya perhatikan, saya lihat di mana-mana di daerah Bogor masih belum ada kacang sancaici, teman-teman. Makanya mudah-mudahan sering berjalannya waktu bisa berkembang dengan baik dan harga stabil. Tidak seperti komoditas porang dan talas beneng, teman-teman ya. Sancaici ini kita sedang membudidayakan dua komunitas unggulan yang menurut saya akan potensi bagus ke depannya, tapi memang bukan komunitas sebentar, teman-teman. Ini 3 tahun itu untuk dipaneli.
Kita paneli lagi ngembangin juga sih teman-teman ya. Karena paneli kita baru pertama kali mau tanam paneli jangka panjang, karena kita ngambil yang jangka panjang, potensi harga jatuhnya itu tidak terlalu murah karena paneli teman-teman. Kita lagi pelajari cara penanaman, cara segala macamnya teman-teman ya. Silakan yang belum subscribe dulu teman-teman ya, sebelum saya lanjut videonya. Silakan subscribe dulu, like, komen bila ada pertanyaan, dan share bila video ini bermanfaat teman-teman. Ini kita pupuk kisaran 2 kilo, kisaran 2 kilo lah, nggak terlalu banyak, mungkin untuk di dasar, nanti kita timpah lagi untuk di atas teman-teman ya. Nanti ditanam, nanti kita pupuk lagi di atasnya itu. Mudah-mudahan berkembang bagus, baik untuk sancaici. Tuh sampai ngakutin pakai motor teman-teman. Untuk kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar ya. Kalau untuk nanya untuk sewa tanah, oper alih, terus apa tanah milik, kita ada stok juga yang mau dijual, dioper alih, ada yang disewain teman-teman. Insya Allah kita bantu. Tidak ada masalah dengan kita, tenang saja. Kalau untuk sewa tanah apa ada teman-teman. Inilah kondisi kita di kebun, lagi mupuk teman-teman ya. Ini jalan mobil masuk, tapi jalannya agak masih batu teman-teman. Ini gunung teman-teman, kita di bawah gunung. Ini bukit lah, bukan gunung, bukit ini ya. Ini bukit. Ini pernah saya upload gunung ini yang mau dioper alih teman-teman. Saya pernah upload ini video ini. Jadi kita nggak satu hamparan kebun kita yang kita kelola. Jadi di beberapa kedusunan daerah Sukadamai, di setiap dusun insya Allah dan alhamdulillah ada lokasi kita bisa memperkerjakan orang-orang sekitar, membantu ekonomi masyarakat untuk bekerja. Memang tujuan kita membuka lokasi dari dulu itu untuk
kalau misalnya rata, kalau untuk perawatannya kurang maksimal, tidak dirawat dan tidak dipupuk, pupuknya sedikit, ya otomatis hasil pun kurang memuaskan. Nah, seperti ini nih, ini kebun jeruk sama alpukat teman-teman. Itu sempat rimbun yang pernah saya upload waktu itu. Saya pernah bersihin kebun ini, dan sekarang tanggal 2 bulan Juli teman-teman, udah rimbun seperti itu. Dan seharusnya sih saya bersihin lagi. Saya udah laporan juga sih, tapi belum tahu kapan dibersihkan. Sangat disayangkan sih teman-teman. Jadi kebanyakan nanam itu hanya di awal, perawatannya itu kenapa ya, pada nggak mau ngerawat gitu. Malah sayang, makanya saya coba untuk membuat anggaran itu nggak sampai penanaman. Saya pengen coba sampai panen agar hasilnya maksimal dan memuaskan gitu. Agar yang nanem atau gimana yang nanti ditumbuhkan seperti apa ya, kita mau coba kita perawatan pakai perawatan kita sendiri semaksimal kita agar hasilnya bagus, puas teman-teman ya. Jadi bingung juga saya gitu, mau seperti ini seperti itu kan, kita hanya sampai tanam gitu kan. Makanya kita mau coba untuk sampai ini apa tuh, mau coba sampai tanam, sampai panen lah gitu, bukan sampai tanam. Soalnya kebanyakan yang kita borong sampai tanam, penanaman sampai tanam itu kebanyakan kebunnya nggak keurus teman-teman. Kita mau bersihin, kita pernah udah rimbun kebun ya, kita hanya sih dikasih borongannya itu hanya sampai tanam teman-teman ya. Kita coba di sampai tanam udah beres semua nanam, keselang 2 bulan kan itu udah rimbun. Kita coba buat bersihin, nah di situ yang punya nggak boleh dibersihin. Nah di situ kita bingung, makanya kita coba buat revisi anggaran itu untuk sampai panen, karena seperti itu kita seperti itu teman-teman. Jadi biar tidak kebun banyak yang terbengkalai, sayang sekali teman-teman, nggak pada diurus. Emang semangat datang tanah, cari tanah, sewa, terus akhir-akhirnya apa, nggak pernah ada yang ngurus gitu. Karena kenapa kita juga mau ngurus bingung, karena kita kan nggak matok. Sebenarnya dari awal kita ada yang nanam itu nggak matok hasilnya buat sekitar sekian persen, terkecuali dari awal kita udah perjanjian sekian persen untuk saya, sekian persen untuk penanam itu yang memiliki modal. Nah baru di situ kita bisa omongin cara gimana gitu. Kita mengurusnya bingung gitu, sedangkan kan kita takutnya kita urus semaksimal mungkin bagus, nanti hasilnya mereka yang bawa, kita nggak dikasih. Kita ibaratnya cuman bantu-bantu gorol lah gitu. Bahkan kan kita juga pakai modal tenaga teman-teman. Sebelum saya tutup, yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya, buat dukung terus channel Petani Generasi Muda Bogor Timur. Semoga anggotanya sehat selalu, doakan, dan semakin sukses, semakin jaya, semakin sabar pokoknya. Banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi, selalu sabar teman-teman ya, doakan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.